Emang ada orang lain? Saya klarifikasi dulu ya. Mohon maaf buat partainya dan Marcelnya. Hubungannya banyak banget tuh. Jujur, gue nggak punya masalah sama yang namanya Marcel Widianto. Nah, ini kita dengar dari Nikita Mirzani. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Yap. Suka ya. Ini konten apaan, Cok? Mau bikin apa dia? Oh, jangan lupa like. Buat kalian jangan lupa juga like channel ini ya. Kasian gua like-nya cuma 2, 4 gitu. Udah dibikin video loh. Kasian gua dong. Ini kali ini ada berita bagus lagi datang dari Tangsel, yang ada salah satu partai yang mengangkat Marcel jadi wali kota, jadi calon wali kota ya. Dan beberapa rekannya ternyata nggak setuju kalau Marcel jadi calon wali kota. Salah satunya adalah Nikita Mirzani dengan alasan bahwa Marcel ini dianggap kurang kompeten untuk maju menjadi wakil wali kota Tangsel. Untuk teman-teman Tangsel gimana nih? Gimana kalau Marcel maju ke wakil wali kota? Apakah kalian siap? Nah, ini dukungannya banyak banget tuh. Jujur, gue nggak punya masalah sama yang namanya Marcel Widianto. Nah, ini kita dengar dari Nikita Mirzani. Bentar ya. Tapi karena gue kecil dan besar di Tangsel, gue harus ngomong untuk mengamankan warga Tangsel. Nah, ini. Ya, dalam pekerjaan dan pokoknya di pekerjaan dia nggak bagus saja. Akhirnya makanya dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV manapun. Attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik. Ketiga, dia raja gimikan dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimik sama settingan? Oh, ini menurut Nikita Mirzani, si Marcel ini banyak menimbulkan beberapa kontroversi dan gejolak di kalangan artis sendiri dan televisi, sehingga menurut Nikita Mirzani dia menjadi nggak begitu layak kalau jadi wali kota Tangsel. Om Deddy loh sama Panji Pragiwaksono juga lagi rame bahas ini, lagi rame bahas si Marcel, yang kata mereka juga Marcel ini sebenarnya tidak begitu cocok untuk menjadi wakil wali kota dan belum layak kata mereka. Kita coba lihat ya. Partai macam apa itu? Lu baru aja menang Gerindra, tiba-tiba bikin keputusan aneh kayak gini. Udah gila kali lu. Siapa namanya? Siapa ketua umumnya? Pak Prabowo. Ngapain lu milih orang yang dulunya antar jemput untuk jadi wakil wali kota Tangsel? Ini. Dulunya Bandar Sabu. Nah, ini menurut Panji, calon wali kota Tangsel ini adalah tukang antar jemput lon dan narkoba ya. Dan abis itu suka beli bokep. Maksud gue, boleh. Emang ada orang lain? Saya klarifikasi dulu ya. Mohon maaf buat partainya dan Marcelnya. Nah, ini lagi dibahas sama Om Deddy sama Panji. Jadi kalau menurut gua ya, setiap warga negara itu memang diatur dalam undang-undang berhak untuk dipilih dan memilih gitu ya. Dan tidak ada yang masalah secara regulasi kalau Marcel ini juga ikut dalam kontestasi wakil wali kota. Kembali lagi, nanti kan yang milih kan masyarakat nih. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah partainya kan gitu ya. Kalau menurut si Panji, kenapa gitu? Apakah tidak ada tokoh-tokoh yang lain gitu? Apakah tidak ada calon-calon yang kompeten sehingga harus si Marcel yang menurut banyak orang dia itu meninggalkan banyak masalah gitu ya. Dan takutnya warga Tangsel nanti juga malah kecewa gitu kalau menurut mereka ya. Tapi nggak tahu lah, kita lihat kedepannya kayak gimana. Apakah si partai pengusung juga akan mendengarkan masukan dari banyak orang tersebut, ataukah memang akan menggunakan tentunya popularitasnya si Marcel untuk mendongkrak elektabilitas pada saat pemilihan wali kota nanti ya. Kita lihat aja, nonton aja kita sambil ngopi-ngopi sambil nonton react di Ahdiat Yoli Channel. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Oh, ini ada seorang warga negara Indonesia yang sepertinya punya teman atau pacar mungkin ya dari luar negeri sedang belajar bahasa Indonesia. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Yap. Suka ya. Asukayang. Aku sayang, Cok, bukan asukayang. Kalau omongan gue ini ada di TikTok, udah disensor ini. Tapi moga aja aman lah. Gue kan cuma baca ya. Sini tak kasih pertanyaan, namanya siapa, dia agak mendekat. Ini bikin kuis gitu ya, mendadak gitu ya di jalanan gitu ya.
Siapa? Siapa? JJ cacing. Cici caci. Oh, Pak Ompong gitu ya? Bentar. Udah pernah bikin mie rasa kaldu rasa kalajengking belum, Dik? Ini kalau gue udah di pecahnya udah gue timpuk pakai batu di sebelah sana sih. Belum. Besok ini ya tak buatin jus air ketuban ya, Dik ya? Apaan air ketuban segala macam. Jangan jadi iya, bentar. Bagaimana upaya kecoa pink jika ingin menemui anaknya yang di penjara? A. Ingin izin ke polisi dengan sopan santun. B. Membawanya lari dari sel tahanan. C. Kecoa pink berpura-pura menjadi petugas. D. Kecoa pink datang meminta tolong ke Gus Samsudin. A, B, C atau D? Kasian adeknya sih gue sih. D. Jawabannya nggak masuk akal ya, Dik ya. Kamu kelas berapa tadi? Untungnya dikasih duit. Nih, kayak lu pas gajian di awal bulan kayak gini nih. Tapi baru tanggal 3 udah beda. Asik banget nih tuh santuy. Ini judulnya Melawan Hukum Alam. Kita lihat videonya seperti apa. Emang yang aneh apaan sih? Oh, baru sadar gue. Kalau buat teman-teman yang biasanya ke tempat-tempat ibadah itu ya, keran kayak gini tuh adalah keran penghancur masa depan gitu. Jadi seringkali airnya tuh muncrat kemana-mana gitu. Nah, untuk kasus kali ini kerannya masih lurus, makanya dikasih caption Melawan Hukum Alam. Karena dia baik-baik saja, nggak muncrat kemana-mana gitu ya. Wih, mantap. Ini Bapak Kapolda Lampung ya. Wih, bawain laginya coklat loh. Wah, keren juga nih si Bapak nih. Nah gitu dong. Jadi pejabat itu nggak harus yang tegang gitu, yang harus dihormatin atau yang harus eksklusif gitu ya. Jadi merakyat juga, jadi masyarakat juga bisa menerimanya dengan baik gitu, apalagi kalangan anak-anak muda gitu ya. Mantep Bapak Kapolda Lampung. Nih lagi ngambil sendal, dibantuin sama temennya ya. Temen bangsat sih ini sih. Seorang pebulu tangkis tiba-tiba kehilangan nyawanya ketika sedang bertanding. Semoga buat atlet-atlet yang lain jaga kesehatan, sering kontrol kesehatan juga semaksimal mungkin untuk bisa merawat dirinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nih gadis kretek. Anjir, nih si kakak cakep banget loh. Kak Dara Sarasvati ya, dia sering bikin konten di Yogyakarta, di jalan-jalan sekitar Malioboro gitu menggunakan pakaian-pakaian tradisional. Nah ini aslinya si Dara tuh cakep banget kan, coba lihat. Dia lagi diundang di acara podcastnya Indra Jegel sama Surya Insomnia ya. Tapi emang cakep banget sih dia sih, sumpah cakep, tinggi gitu, lehernya panjang gitu. Jadi Indonesia banget lah dia. Tapi emang ini cakep kak, cakep kakak, mantap. Terima kasih udah melestarikan budaya-budaya kita dengan memakai kostum kebaya. Terima kasih kak.